Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran pada tema iman kepada qada dan qadar. 1. Memahami penjelasan mengenai iman kepada qada dan qadar. 2. Mengidentifikasi contoh-contoh nyata perilaku tawakal yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. 3. Menjelaskan contoh-contoh nyata perilaku tawakal yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. 4. Menghubungkan dalil nakli tentang beriman kepada qada dan qadar dengan sifat tawakal serta hubungannya terhadap ketenangan dan ketentraman hidup seseorang. 5. Menghubungkan antara ihtiyat dan tawakal terhadap takdir mu'alaq yang berdampak kepada kesuksesan dan ketentraman hidup seseorang. 6. Menyajikan paparan hubungan sifat tawakal atas takdir mubram terhadap ketenangan dan ketentraman hidup seseorang. Peta konsep. Perhatikan peta konsep berikut. 1. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Secara bahasa, qadar artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Secara istilah, yang dimaksud qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Simaklah hadis di bawah ini yang menjelaskan adanya ketentuan Allah. Dari hadis di atas diartikan sebagai berikut. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan laki atau perempuan, sengsara atau manusia, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa jenis kelamin sengsara atau bahagia, rezeki, ajal telah ditentukan oleh Allah sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ketika seseorang manusia terlahir ke dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti peristiwa yang ia alami. Contoh-contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Gambar 7.4 menjelaskan tentang beberapa profesi yang dimiliki oleh sekumpulan orang. Kemudian gambar 7.1 difabel yang bisa menjadi juara. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikut ini adalah contoh-contoh takdir mu'allaq. 1. Kemandian. 2. Kesehatan. 3. Kemakmuran. B. Takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Berikut ini adalah contoh-contoh takdir mubram. Seperti jenis kelamin manusia, ajal, panjang pendek usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya. Firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang artinya setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran surat Al-A'raf ayat 34. 3. Dahsyatnya manfaat beriman kepada kodo dan koda. A. Menenangkan jiwa. B. Senantiasa bersikap sabar dan syukur. C. Menumbuhkan sifat optimis. D. Menjauhkan diri dari sifat sombong. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.